Saya sanggup mendengarkan betul. Nomor loro ki penting. Nomor loro itu kita sedang baru saja mendengar tentang Injil yang bercerita Yesus membuat mukjizat berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan ternyata bisa memberi makan kenyang berapa yang disebut? 5.000 laki-laki. Kenapa yang disebut 5.000 laki-laki? Maaf, karena pada waktu itu kanak-kanak pasti ora dihitung. Tetapi perempuan itu juga maaf dalam kultur tertentu itu masih menjadi barang kekayaan. Jadi ora dihitung nek ana pemilihan-pemilihan. Sing dihitung sing lanang. Rasa protes wong ki kabudayan biyen kok. Kita tur ning monco kok. Maka bahkan di kitab suci disebut 5.000 laki-laki. Lho sing teko mung laki-laki ya ora. Wedoke biasane luwih akeh. Lan anak-anak uga. Lihat bagaimana ada beberapa poin dari sana. Ketika banyak orang ngambyuh arepnya keti Gusti Yesus, ribuan diceritakan, apa keinginan mereka? Keinginan mereka ya kuwi delok tukang sulap. Iya. Mergo ning dinding digawe mukjizat, membuat mukjizat, mereka pun ingin. Gitu kan? Pokoknya melihat orang sakti, jangan-jangan dia nanti akan menjadi raja kami. Maka mereka nang diwang-diwang ditutke Gusti Yesus, nganti ora iso ngaso. Tetapi Yesus setiap kali melihat sesuatu yang marake mesakake dikatakan tergerak hatinya oleh belas kasih. Yesus bertanya, di mana kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan. Yesus sebenarnya hanya untuk ngetes para murid, ya kan? Jelas pertanyaan ini ra iso dijawab. Wong 10.000 mbok menawa 12.000 wong, ya 5.000 laki-laki, artinya mungkin 12.000 orang kumpul dan Yesus berbahasa basi bertanya pada murid, awake dhewe tuku roti ning ndi iki nggo apa? Mangan wong sakmene iki. Murite polos. Jawabane ya kuwi roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Anda tahu 200 dinar itu seberapa sih? 1 dinar itu upah pekerja sehari. Saiki disebut wae 1.000. Gitu? Upah pekerja sehari. Nah, 200 dinar berarti 20 juta nggih. Ngapa 2 juta sih? Nek sak yuta kuwi pira? 10 dinar. Berarti nek 200 dinar 20 yuta, uang 20 juta tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Dan mana orang jual roti sampai segitunya pada waktu itu? Rumah pabrik roti tentu saja. Maka memang ini pertanyaan untuk meneguhkan, untuk kemudian masuk untuk meneguhkan iman mereka. Nah, Andreas ini saudara Simon mengatakan di sini ada loh anak yang membawa 5 roti jeleng dan mempunyai 2 ikan. Iki yo ngawur to iki sing diaturke iki. Wong pitakone nggo 12.000 kok 12.000 kok kemudian Andreas mendesak kemudian ada loh. Saya lihat tadi ada yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi supaya tampak cerdas dia juga langsung menyusul dengan kata, tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Yesus membiarkan situasi itu sampai dia mengambil perannya supaya orang sudah siap untuk melihat dan semakin diteguhkan dalam kepercayaan. Yesus memberi perintah, suruhlah orang-orang itu duduk teratap gitu kan, kaget, jur ngopo gitu kan. Tetapi kan kemudian sedikit demi sedikit kan diingatkan lagi bahwa yang di hadapan mereka itu bukan manusia biasa, gitu kan? Suruhlah mereka duduk.
Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka di situ. Anda ingat kata-kata itu mengingatkan kita akan peristiwa apa? Atau apa? Ibadah apa? Ekaristi. Ya, lihat, saya bacakan lagi. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Roti dipun cuil-cuil, lajeng dipun paringaken dhateng para murid kalian ngendika. Gitu kan? Ekaristi. Nanti saya akan masuk ke Ekaristi, tetapi saya selesaikan dulu men saya dawa. Lihat, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan roti dari kelima roti jelai yang lebih setelah makan. Saudari-saudara, lihat, ketika sesuatu sing ora mingsero, sing tidak apa? Orang mingsero ki apa sih? Orang memper. Sing ora memper kanggo pisungsung kanggo Gusti Allah. Ning nek aku ki pancen misungsungke tulus marang Gusti Allah, Gusti Allah ndadekke kuwi berkah sing matumpo-tumpo. Amin. Kuwi ora mung apa sing ndak duweni, itu bukan hanya apa yang saya miliki, bahkan keterbatasanku. Tuhan, aku pisungsungkan kepadamu sakitku yang tidak sembuh-sembuh. Tuhan, aku sedih karena saudaraku sekarang tidak pernah memuji Engkau lagi. Aku persembahkan kepadamu dalam doaku. Tuhan, ini hanya usaha kecil, saya hanya jual gorengan. Tetapi biarlah ini aku persembahkan kepadamu, berkatilah. Dan ketika kita percaya dan mempersembahkan itu kepada Tuhan, untuk Tuhan bekerja untuk kita, terjadilah berkatnya bagi Anda dan bagi saya. Amin. Itu terjadi, dan terutama itu sesungguhnya kita rayakan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diajak untuk mempersembahkan diri lewat lambang-lambang itu bersama persembahan Tuhan Yesus di altar. Doa-doa kita ungkapkan dan mempersilahkan Tuhan untuk memberkatinya dan memecah-mecahkannya, supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi berkat dan hidup kita pun diberkati oleh Tuhan. Maka kembali pada bagian pertama, mari kita yang mengalami Paskah, kita yang terus merayakan Paskah dalam Ekaristi, berani menjadi pribadi yang ekaristik. Apa ekaristik? Ekaristi itu kan roti yang dipecah-pecah dan dibagikan. Berani untuk mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Silahkan Tuhan, Engkau akan memakai aku untuk apa? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin.